Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Kita masuk pada minggu ini ke dalam seri dari 2 Samuel, mungkin saya matiin ini aja kali ya. Seri daripada 2 Samuel, dan kita akan melihat sebuah cerita ya, cerita bagian daripada cerita sejarah, cerita biografi dari bangsa Israel. Dan di 1 Samuel kita melihat fokus kepada Samuel dan Saul, dan juga sedikit daripada Daud, dan kemudian di 2 Samuel kita melihat mengenai bagaimana Daud ceritanya sampai kepada kematiannya. Dan ini bukan hanya sekedar kita bicara mengenai sejarah, tetapi kita juga akan melihat mengenai bagaimana Tuhan bekerja, begitu loh, di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia, bahkan orang-orang yang tidak taat kepada Dia. Tuhan adalah Allah yang mengontrol sejarah. Dia adalah Allah yang berkuasa atas sejarah, Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia, dan Dia mengatur sejarah keselamatannya sedemikian rupa yang tidak berubah, dan bahkan sampai manusia mencoba menghancurkannya pun juga ini tidak berubah sejarah keselamatan itu. Jadi kita akan belajar mengenai hal tersebut. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan sekali lagi untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau boleh ada di tengah-tengah kami, dan Engkau yang boleh berbicara kepada kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kiranya Engkau yang dimuliakan Tuhan dari perenungan kami. Kau berkati firman Tuhan yang sudah kami baca, dan biarlah kiranya Tuhan firman ini boleh berbicara kepada kami masing-masing satu persatu. Terpujilah Tuhan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Apa yang terjadi dengan orang ini? Atau mungkin satu lagi, orang ini. Ini adalah 2 orang yang tentunya kita tahu yang terlibat di dalam kejadian-kejadian yang baru terjadi di Sydney, di Bondi Junction, dan juga di gereja di Wakeley. Pertanyaannya ialah, saya bukan tanya mengenai kejadian-kejadian tersebut, tetapi yang saya tanyakan ialah kenapa mereka melakukan hal-hal itu, dan juga apa yang menjadi reaksi daripada orang-orang yang menjadi korban atau orang-orang yang melihat. Oke? Jadi, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Ini sebuah pertanyaan yang susah dijawab karena it's a $1 million question, begitu ya. Kenapa orang melakukan yang mereka lakukan? Human actions. Oke? Para psikolog, para filosof mencoba untuk menggali mengapa manusia melakukan sesuatu, kenapa bertindak sesuatu. Saya yakin Kelby pernah belajar mengenai hal ini. People's behavior, kenapa orang melakukan A, kenapa orang melakukan B, begitu loh. Nah, misalnya stabbing yang terjadi di Sydney baru-baru saja terjadi, banyak orang berpikir kenapa orang-orang ini berbuat seperti demikian. Dan juga terutama ialah kenapa orang-orang yang ada di sekitar mereka yang menjadi korban berespon seperti itu. Ada yang mengatakan, oh, orang-orang ini melakukan kejadian-kejadian itu atau melakukan tindakan-tindakan itu karena faktor dari luar. Jadi ada yang bilang, oh, faktor gangguan jiwa, atau oh, faktor autisme, atau yang mengatakan bahwa oh, karena ini adalah pengajaran yang radikal yang mereka terima, begitu loh. Ada yang membuat orang-orang ini berpikir bahwa iya ada sesuatu yang menyebabkan mereka sehingga mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Tetapi pertanyaannya ialah, is it really true? Apakah memang itu?
Dan terutama saudara adalah respon dari orang-orang yang ada di sekitar mereka yang menjadi korban, ataukah orang-orang yang melihat kejadian tersebut misalnya. Contohnya anggota keluarga, contohnya korban. Ini menarik untuk kita telaah kenapa mereka melakukan hal tersebut. Seperti yang dilakukan oleh misalnya tindakan daripada si pastor atau si imam yang ada di gereja di Wakelee tersebut ya. Dia dengan jelas dia mengatakan bahwa dia mengampuni perpetrator tersebut atau orang yang step dia. Secara umum sekali lagi, para ahli mengatakan bahwa ini adalah faktor dari luar. Apakah ini radikalisme ataukah mungkin sekolah, pendidikan yang ada di sekolah, atau juga mungkin didikan daripada orang tua. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah yang mengontrol semua yang terjadi di dalam dunia ini. Allah bisa bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Dan bahkan Allah bisa menggunakan hal-hal yang sifatnya evil. Ya, di Efesus pasal 1 ayat 11 ada di layar, dikatakan di sini karena di dalam, kita baca bersama-sama ya ayat ini ya, kalau udah ketemu. Efesus 1 ayat 11, kalau sudah baca, kalau sudah siap, 1, 2, 3. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Allah adalah Allah yang bekerja sesuai dengan keputusan kehendaknya. Jadi dia katakan apapun itu, kita semuanya dia katakan, orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang menerima bagian daripada apa yang menjadi maksud Allah. Dan Allah bekerja di dalam segala keputusan kehendaknya, di dalam segala sesuatu. Interesting ya. Jadi manusia bisa melakukan hal yang evil, hal yang bahkan melawan kehendak Allah, tetapi Allah bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, dan kemudian premis yang kedua adalah bahwa hati manusia itu adalah yang menentukan actionnya. Jadi bukannya karena pengaruh luar, bukannya karena faktor eksternal, tetapi karena isi hati, karena internal, karena isi hati manusia. Amsal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat ini bukannya harus diartikan bahwa manusia itu seperti robot, begitu ya. Tuhan yang menentukan tindakan mereka, bukan. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa besar. Tuhan bisa punya rencana yang begitu besar dari semua, dia bisa untuk melakukan segala sesuatu, bahkan ketika manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan pada akhirnya yang menentukan langkah mereka. Bahwa Tuhan bisa bekerja melalui semua yang dilakukan oleh manusia, bahkan sesuatu yang evil yang dilakukan oleh manusia. Nah, hari ini ketika kita mengawali kitab 2 Samuel, kita akan melihat 3 karakter di dalam cerita ini. Dan kita akan lihat 3 karakter utama ini dari isi hatinya, karakternya, dan apa yang bisa kita pelajari secara baik dari karakter-karakter tersebut. Nah, seperti kita tahu bahwa 2 Samuel itu kita nggak bisa lepaskan dari 1 Samuel ya. Karena 2 bagian daripada kitab ini adalah cerita yang bersambung. Dan bahkan kalau kalian coba baca dari 1 Samuel, kalau ada waktu, 1 dan 2 Samuel itu bersambung seperti tidak ada gap sama sekali. Ya. Jadi betul-betul ceritanya bersambung, dan cerita 2 Samuel yang tadi kita baca itu merupakan kelanjutan daripada 1 Samuel pasal 31. Jadi kita akan lihat bersama-sama pagi ini 1 Samuel pasal 31. Dan sedikit latar belakang dari Perjanjian Lama, bahwa ini adalah bagian cerita setelah kitab Hakim-Hakim. Jadi seperti kita tahu bahwa kalau misalnya bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, kemudian pada masa ini mereka melihat bagaimana pimpinan Tuhan yang begitu jelas, dan setelah itu hiduplah mereka di dalam waktu-waktu yang kita sebut sebagai waktu hakim-hakim. Ya, waktu pada masa hakim-hakim di mana ada orang-orang yang memerintah, begitu, yang disebut sebagai hakim. Dan pada masa itu adalah masa yang
kelam, masa yang suram, di mana orang Israel semakin hari semakin berdosa dan semakin memberontak kepada Tuhan. Dan seperti kita tahu dari kitab Hakim-Hakim, langsung masuk ke dalam 1 Samuel, dan singkat cerita mereka meminta seorang raja. Dan datanglah Raja Saul pada waktu itu, raja yang pertama. Ya, orangnya gagah, tinggi, dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Raja Saul boleh gagah, boleh tinggi, boleh berhasil memimpin orang Israel berperang, tetapi sekali lagi kita melihat bagaimana raja ini adalah raja yang tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan kita akan belajar dari 3 karakter ini. Jadi Raja Saul, kita akan belajar dari prajurit Amalek, dan kita akan belajar dari Daud. Yang pertama, dari Saul. Perhatikan dari 1 Samuel 31, saya kepingin kalian untuk buka dari 1 Samuel 31, kalau di telepon tinggal swipe begitu ya ke kanan, 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel, orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang-orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya, dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Melkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya atasnya. Ketika pembawa senjata itu melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, 3 anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Perhatikan ayat 1 yang tadi kita baca. Peperangan Israel. Biasanya peperangan itu menghasilkan kalau misalnya nggak kemenangan, kekalahan ya. Dan itu semuanya menariknya, itu semuanya ditentukan oleh kerohanian daripada pemimpinnya. Siapa pemimpin perang Israel? Raja Israel. Ya. Dan pada waktu itu seperti kita tahu, Saul adalah raja, dan kita lihat bahwa bagaimana ketika dia pertama kali menjadi raja, Roh Allah itu tinggal bersama-sama dengan dia. Tetapi kita tahu juga dari kehidupan Saul, sebenarnya Saul itu berjalan semakin hari semakin jauh dari Allah. Dan orang-orang Israel yang harusnya menang di dalam peperangan ini, malah kalah. Dan kalahnya itu bukannya kalah sedikit, tetapi kalahnya itu kalah yang telak, begitu ya. Kalah yang telak. Dan perhatikan, di akhir ayat 1, begitu banyak pasukan Israel yang mati terbunuh. Dan orang-orang Filistin pada waktu itu mengejar Saul dan mengejar anak-anaknya. Dan bahkan membunuh 3 anak Saul yang berperang bersama dengan mereka, termasuk Yonatan. Yonatan itu sering sekali disebutkan di dalam kitab 1 dan 2 Samuel, karena dia adalah anak Saul yang dikasihi oleh Daud. Dan kita lihat betapa parahnya keadaan pasukan Israel pada waktu itu. Keadaan pasukan Israel, bahkan kita lihat ketika pemimpin perangnya, rajanya pada waktu itu terpojok, itu berarti it's really bad, begitu ya. Karena raja itu adalah defense mechanism yang terakhir, boleh dikatakan. Kalau misalnya rajanya itu sampai terpojok dan udah mau mati, berarti boleh dikatakan pasukan ini adalah pasukan yang total kalah, yang total menyerah. Dan kita lihat di ayat 3, betul nggak? Keadaan Saul pada waktu itu terpojok. Jadi ini adalah pertahanan yang terakhir daripada pasukan Israel, tetapi rajanya sendiri itu sudah hampir mati. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Saul di dalam kekalahan ini. Jadi bukan hanya kekalahan dalam arti bentuk luarnya, tetapi kita tahu juga bagaimana isi hati daripada Saul itu adalah hati yang sudah berjalan jauh dari Allah. Kalau misalnya dia pemimpin Israel, dia bukan hanya sekedar memimpin secara administrasi kerajaan, tetapi dia juga adalah seorang pemimpin perang, dia juga adalah seorang pemimpin rohani. Dan ini berhubungan begitu loh. Kekalahan orang Israel, itu berarti adalah
kemerosotan kerohanian daripada si pemimpinnya. Ya, menarik ya. Dan bagaimana pada waktu itu kalau misalnya Saul pada akhirnya terpojok dan dia harus melakukan sesuatu. Dan lihat apa yang dia lakukan pada waktu itu. Ketika dia sudah terpojok, pada akhirnya dia mati, membunuh diri sendiri. Dan ini bukan hanya sekedar kejadian ini saja, tetapi kita lihat dari beberapa bagian terakhir dari 1 Samuel, itu semua sudah menuju ke sana. Kalau misalnya Saul itu berjalan jauh dari Allah. Perhatikan, saudara bisa buka dari 1 Samuel 28. Kita nggak akan baca, tetapi perhatikan apa yang menjadi isi daripada cerita 1 Samuel 28. Mengenai apa? Mengenai Raja Israel yang kewalahan diserang oleh orang Filistin, bingung. Sedangkan pada waktu itu kita tahu bahwa Samuel sebagai prophet yang pada waktu itu harusnya menjadi seorang yang seringkali ditanya oleh Saul, apa yang harus dia lakukan. Pada waktu itu Samuel sudah mati, dan dia berdoa kepada Allah, dan Allah juga nggak menjawab. Akhirnya dia pergi kemana? Pergi kemana? 1 Samuel 28. Pergi ke orang pintar. Oke? Pergi ke dukun, saudara-saudara. Ke orang pintar, ke perempuan pintar. Untuk apa? Untuk memanggil arwahnya daripada Samuel, dan pada waktu itu bertemulah Saul dengan arwah Samuel. Perhatikan di 1 Samuel 28 ayat 18. Dia katakan di sini, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, hasilnya ini semuanya, dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas orang Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Jadi ini bukan keputusanmu, bukan karena orang Filistin lebih kuat, tetapi ini adalah karena apa? Karena ketidaktaatanmu kepada Allah. Pemimpin bangsa Israel, pemimpin perang boleh dikatakan, pemimpin rohani, berakhir di dalam kejadian yang sangat tragis pada akhirnya. Kejadian yang sangat tragis. Bukan konsult dengan Allah, tetapi konsult dengan manusia, orang pintar. Dan inilah isi hati daripada Saul. Saul, kita melihat bagaimana dia mengalami akhir yang tragis. Dia bunuh diri di pasal 31 ayat 4. Betul nggak? Dia bunuh diri. Dan kita melihat bagaimana akhirnya kepala Saul dipenggal sama musuhnya, mayatnya ditancapkan, dan pada akhirnya dibakar. Tragis ya. Ini orang yang dipilih oleh Allah, pada akhirnya mati sangat tragis sekali karena hatinya tidak taat kepada Allah. Saul menjadi raja, tetapi telah ditinggalkan Allah karena ketidaktaatannya. Dan kita harus merefleksikan hal ini di dalam kehidupan kita. Dan kita adalah orang yang paling tahu mengenai perjalanan kerohanian daripada hidup kita. Dan bagaimana kehidupan kita di hadapan Allah. Kita harus jujur. Dan bagaimana kita di hadapan Allah, apakah kita semakin berumur contohnya, semakin mengasihi Tuhan? Itu pertanyaan ya. Apakah kita semakin kita berjalan di dalam kehidupan kerohanian kita bersama-sama dengan Tuhan, di dalam perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan, apakah kita semakin jauh dari Tuhan atau semakin mengasihi Tuhan? Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah justru trajektori kita adalah semakin jauh dari Tuhan? Dan seringkali kita nggak sadar hal ini. Dengan sedikit demi sedikit kita meninggalkan semua yang biasanya kita lakukan. Hal-hal yang mungkin kita pikir dulu kita sensitif terhadap hal evil ini, hal yang jahat ini. Kenapa saya sekarang tidak sensitif? Dulu misalnya saya sensitif untuk tidak bohong, tetapi sekarang saya bohong dengan begitu aja. Dan saya nggak merasa bersalah. Saudara-saudara, hati-hati. Kita harus merefleksikan kehidupan kita. Ibrani 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13 mengatakan apa? Waspadalah hai saudara-saudara, supaya jangan ada di antara kamu yang terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Waspadalah. Firman Tuhan mengatakan waspadalah hai orang-orang Kristen, jaga imanmu, dia katakan. Jaga imanmu, berjalan dekat bersama dengan Allah. Bagaimana caranya?
Ibrani pasal 12 ayat 13 dia katakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dia katakan nasihatilah satu dengan yang lain. Dari mana? Di mana konteksnya? Konteksnya ada di dalam keluarga Allah. Tetapi intinya adalah apa? Jangan pernah anggap enteng. Jangan pernah anggap enteng ketika engkau berjalan jauh dari Allah. Karena akhirnya bisa tragis. Yang kedua, karakter yang kedua yang bisa kita lihat adalah prajurit Amalek. Saudara perhatikan nggak? Kalau kita balik lagi ke 2 Samuel 1, ini kita melihat bahwa berita kematian Saul pada akhirnya sampai ke dalam ke telinga Raja Daud melalui seorang prajurit Israel ya. Prajurit Israel tetapi orang Amalek. Dia menyaksikan kematian Saul, tapi orang ini cerdik, saudara-saudara. Orang ini sangat cerdik, dia mencoba untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengambil simpati, atau mungkin juga untuk mengambil keuntungan, mengambil kehormatan mungkin, atau mungkin mencoba untuk memanfaatkan, mungkin siapa tahu Daud bisa memberikan uang atau materi kepadanya, untuk keuntungannya. Saudara-saudara, luar biasa ya orang ini. Dia bisa menggunakan kesempatan yang dia pikir bisa menguntungkan dia untuk mencoba begitu loh. Ya, mencoba. Dan jelas sekali kalau misalnya orang ini bohong. Karena itu bukan kejadian yang sesungguhnya. Dia bukan yang membunuh Saul pada waktu itu, betul gak? Dia bukan yang membunuh Saul. Dia mengatakan hal ini, hal yang gak benar ini, karena apa? Karena dia pikir bahwa Saul sudah mati juga anyway, nggak bisa ngomong apa-apa dan nggak bisa membela apa-apa. Jadi dia menggunakan hal ini, memperkuat alasannya dengan membawa mahkota, ya kalau nggak tahu kata jejamang itu apa, itu mahkota, dan gelangnya sebagai bukti. Tetapi jelas sekali orang ini adalah bohong begitu loh. Apa tujuan daripada orang ini? Ya, seperti kita tahu kalau misalnya orang ini akan mencoba untuk mendapatkan penghargaan ya daripada Raja Daud dengan memutarbalikkan fakta begitu loh. Memutarbalikkan kebenaran boleh dikatakan. Ya, sebuah etika yang disebut sebagai etika oportunistis. Oke. Karena apa? Karena etika ini adalah etika yang berdasarkan kesempatan. Ketika dia ada kesempatan, maka dia ambil kesempatan tersebut. Dan jangan pikir saudara-saudara kita semua imun dari hal ini. Karena apa? Karena dengan jelas sekali kita pun juga sering menggunakan kesempatan, menggunakan kemungkinan yang ada untuk apa? Untuk mengambil keuntungan. Atau mungkin kita tergoda untuk melakukan hal ini, untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Jangan pikir bahwa ini mengenai prajurit Amalek itu. Tetapi sebetulnya seringkali kita sering sekali, kita mungkin memutar kebenaran untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Kita setir kebenaran tersebut supaya kita kelihatannya baik. Supaya apa yang mau kita lakukan lancar contohnya. Dan bagaimana kita tahu akan hal ini? Diri kita sendiri yang tahu. Diri kita sendiri yang tahu. Dan bagaimana kita jujur sekali lagi di hadapan Allah. Kembali lagi ya, ke dalam hati kita. Apakah hati kita itu udah beres belum dengan Allah? Apakah kita sensitif enggak terhadap apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi atas orang ini pun juga tragis. Betul enggak? Pada akhirnya dia dibunuh oleh Daud karena dia adalah orang yang memberikan laporan yang enggak benar. Karakter yang ketiga adalah karakter daripada Raja Daud. Siapa Raja Daud ini? Raja Daud ini pada saat ini adalah raja yang memperkenankan hati Allah. The man after God's own heart. The king after God's own heart. Dan ketika dia mendengar berita ini bahwa Saul pada waktu itu mati, apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Perhatikan ayat 11 dan 12 dari 2 Samuel 1. Dia berkabung. Ini adalah orang yang pernah menjadi musuh daripada Raja Daud. Saul pada waktu itu tuh
mencoba mengejar Daud sedemikian rupa, oke? Karena apa? Karena dia tahu bahwa roh Allah pada waktu itu udah berpindah dari dia kepada Raja Daud. Dia adalah raja yang menjadi raja pilihan Allah, bukan Saul lagi. Dan dalam situasi yang ini, pada waktu itu Daud, dia dengan pasukannya, mereka lari ke pembuangan, ke pengasingan. Karena Saul, boleh dikatakan, mau membunuh dia. Dan kita tahu semuanya, tentunya ada the dark side of David, the dark side of Daud, boleh dikatakan. Dan tetapi di sini kita melihat bagaimana Daud adalah seorang yang memang masih taat pada waktu itu kepada Allah. Dan orang yang memperkenankan hati Allah. Kalau kalian ada di dalam posisi Daud, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian tahu kalau misalnya musuh kalian itu pada akhirnya mati? This is the moment of victory. Betul nggak? Ini adalah waktunya untuk toast. Begitu loh. Karena pada akhirnya, apa yang menjadi tujuan atau menjadi alasan kenapa si Daud itu pada waktu itu berputar-putar ada di dalam pengembaraan itu pada akhirnya udah selesai. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud di sini? Dia berkabung, dia meratap, dia menangis pada waktu itu. Dan dia berpuasa bersama dengan orang-orang pasukannya yang lain. Karena apa? Karena dia katakan ayat 12, perhatikan. Karena apa? Karena umat Tuhan, karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Ya. Dia nggak melihat ini semua adalah mengenai diriku, mengenai kepentinganku, mengenai umatku. Tetapi yang dia lihat ini semuanya adalah umat Tuhan. This is the loss of God's people, dia katakan. This is the loss of God's people dibandingkan dengan the loss of me or the loss of him. Menarik ya? Dia mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya untuk berkabung dan menyanyikan lagu perkabungan ini. Kalau misalnya kalian kepengen tahu kenapa disebut kitab orang jujur, kalau misalnya dalam bahasa Inggris disebutnya The Book of Jashar. Ini adalah sebuah kitab yang diciptakan oleh bangsa Israel khusus untuk memuat poem atau puisi yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang penting yang ada di dalam sejarah Israel. Jadi secara singkat, lagu ini basically adalah lagu perkabungan dan ada 3 frase yang diulang-ulang terus. Perhatikan, ayat 19, ayat 25, dan ayat 27. Apa frase itu? Frase itu dikatakan bahwa gugur para pahlawan. Gugur para pahlawan, the mighty have fallen. Dan inilah intinya. Daud ini melihat bahwa kematian Israel, kematian orang-orang pasukan Saul, anak-anak Saul, kematian daripada Saul sendiri, itu adalah sebagai loss daripada kerajaan Israel. Kematian yang tragis. Ya. Dan bagaimana dinasti daripada Saul ini pada akhirnya berakhir. Dan concern daripada Daud di sini, ini lebih dari hanya sekedar concern daripada dirinya. Dia concern kepada bangsanya. Dia concern kepada siapa? Kepada bagaimana bangsanya itu pada akhirnya bisa keluar daripada perkabungan ini. Dan mencoba melihat bahwa ini semua adalah maksud daripada rencana Allah di dalam kehidupan bangsanya. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Bagaimana Daud punya konsep bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Kematian daripada Raja Saul ini bukan hanya kematian seorang manusia, tetapi kematian daripada Raja Israel dan juga kekalahan daripada bangsa Israel. It's very interesting, saudara-saudara, cerita ini dari 3 karakter ini. Ya. Saya selalu menanyakannya ialah apa hubungannya dengan kita sebagai orang Kristen ya? Betul nggak? Apa hubungannya dengan saya sebagai orang Kristen? Ini adalah sejarah Israel. Lalu apa yang bisa saya pelajari dan apa hubungannya dengan saya? Saudara-saudara, ini adalah raja yang mati. Kalau kita ingat, dari iman percaya kita tahu kalau misalnya kita pernah dengar ada raja juga yang mati. Siapa raja yang mati itu?
Yesus Kristus, saudara-saudara. Dia adalah sang raja yang mati di atas kayu salib buat kita, buat dosa-dosa kita. Namun kedua raja ini berbeda. Berbeda dalam arti apa tujuan dia mati dan juga untuk siapa dia mati. Bedanya ialah Kristus itu adalah Mesias. Mesias, dia adalah raja dari Allah. Dan di mana roh Allah itu ada atas dia dan roh Allah terus ada atas dia. Kematian daripada Kristus, saudara-saudara, itu adalah kematian bukan karena kesalahan dia. Kematian daripada Saul adalah kematian karena kesalahan dia, tetapi kematian daripada Kristus itu bukan karena kesalahan dia, tetapi karena kesalahan kita. Manusia yang berdosa, musuh daripada Allah sendiri. Dan kita melihat bagaimana kematian daripada Yesus memberikan kepada kita kebebasan daripada dosa. Sedangkan kematian daripada Saul itu nggak memberikan bangsa Israel kebebasan daripada apapun sebetulnya. Hanya kemenangan yang sesaat. Yesus mati untuk musuhnya, saudara-saudara. Saul tidak mati sebetulnya untuk musuhnya, tetapi dia mati karena kesalahannya. Kita harus bersyukur, saudara-saudara, kalau misalnya kita punya raja yang mau untuk mati bagi musuhnya, yaitu kita sendiri. Ketika kita masih berdosa, Alkitab katakan Allah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru Allah, dia mati untuk kita. Kita mungkin gak akan diminta untuk mati bagi orang lain ya, betul gak? Jarang sekali mungkin kita akan mati untuk orang lain. Tetapi saudara-saudara, kita diminta oleh Alkitab untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh kita. Orang-orang yang pernah menyakiti kita. Bagaimana caranya kita mengasihi musuh kita, saudara-saudara? Satu hal ialah bahwa kita harus mengalami pertama-tama bagaimana Kristus sendiri telah mengasihi kita ketika kita menjadi musuh Allah. Itu hal yang pertama dan paling utama. Kita nggak akan bisa mengampuni musuh kita kalau kita nggak mengerti betapa besar kasih Allah pada kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang mungkin kita bisa perhatikan ialah bagaimana ketika kita mengasihi musuh kita untuk kita melihat di dalam diri kita sendiri. Jadi jangan kita melihat bagaimana atau apa yang dilakukan oleh musuh kita, tetapi kita melihat mungkin kekurangan, kesalahan yang kita lakukan. Dan kita mencoba untuk berrekonsiliasi dengan musuh kita. Saudara-saudara, hubungan yang ada di dalam kehidupan manusia yang masih berdosa pada saat ini, saudara-saudara, walaupun kita adalah orang-orang yang dibenarkan, itu adalah kehidupan yang akan penuh dengan brokenness, akan kehidupan yang penuh dengan keretakan, karena apa? Karena dosa. Ketika kita mengasihi musuh kita pun juga, apakah hubungan kita akan sama pada waktu itu? Tentunya hubungan kita akan lain. Tetapi bagaimana kita mengasihi musuh kita dengan kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang telah mengasihi kita walaupun kita dulu masih adalah musuh Allah. Saudara-saudara, luar biasa ketika saya refleksikan bagian ini bahwa ada begitu banyak yang bisa kita pelajari dan ada begitu banyak yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya kepingin kita untuk memikirkan bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita. Karena apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh Tuhan pakai untuk berbicara kepada kami, menegur kami, mengingatkan kami, siapa diri kami, dan siapa Engkau, dan bagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena ketika kami musuh Allah, Engkau mengasihi kami dengan mengirimkan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hal itu. Ajari kami Tuhan untuk kami juga boleh mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kami, seperti kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan tolong kami dan buat kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Amin.